Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata kuliah fikih jinayah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari jinayah dan jarimah dalam hukum pidana Islam. Nah, untuk pertama sebelum kita membahas mengenai apa itu jinayah dan juga jarimah, nah kita harus memahami dulu kedudukan dari syariah, usul fikih dan juga fikih gitu. Nah, ini tugas untuk kalian ya, untuk meresum, mencari pengertian dari syariah, usul fikih dan juga fikih. Kemudian setelah kalian meresum, kalian memahami kedudukan dari itu, apa itu syariah, usul fikih dan juga fikih. Nah, di sini kita akan memulai membahas mengenai konsep dari jinayah dan juga jarimah dalam hukum pidana Islam. Konsep jinayah berasal dari kata jana yakni yang berarti kejahatan pidana atau kriminal. Ya, jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan juga kerusakan agama, jiwa, akal, dan juga harta. Nah, adapun hukum pidana Islam itu atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam. Terjemahan dari konsep ukubah, jarimah, dan jinayah. Jadi, hukum pidana Islam itu juga bisa disebut sebagai ukubah, jarimah, dan juga jinayah gitu. Nah, jinayah ini diartikan tadi sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian, kerusakan agama, jiwa, akal, dan juga harta benda. Itu kalau istilah jinayah. Sedangkan kalau jarimah itu berasal dari kata jaroma yang jerimu dari matan yang berarti berbuat dan juga memotong. Apa bedanya dari jinayah dan jarimah? Nah, sebenarnya ini adalah satu kesatuan ya. Cuma kalau jarimah itu ditujukan untuk perbuatan-perbuatan delik pidana seperti jarimah zina, jarimah pencurian, jarimah hiroba, jarimah al-baghy dan lain sebagainya. Sedangkan kalau jinayah itu cakupan secara luas atau hukum pidana secara luasnya. Kemudian ukubah itu apa? Tadi kan saya menyebutkan bahwasanya hukum pidana Islam adalah istilah lain dari jinayah, ukubah, dan atau jarimah. Ya, kalau ukubah itu berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-ukubah adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal gitu. Itu adalah istilah dari ukubah. Jadi ukubah itu merupakan hukuman atau sanksinya ya, hukuman atau siksa bagi suatu tindak pidana. Nah, kemudian jarimah menurut para tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh hukum Islam, yaitu salah satunya adalah Mawardi. Jarimah menurut Mawardi diartikan sebagai semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau takzir kepada pelakunya. Nah, di sini apa itu hudud, apa itu takzir? Jadi kalau hudud itu adalah suatu ketentuan nas yang mengatur hukuman-hukuman terhadap sebuah tindak pidana. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, Al-Quran maupun hadis ya, untuk jarimah-jarimah tertentu seperti zina, seperti mencuri, seperti membunuh, itu ada hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan takzir itu merupakan suatu hukuman ya yang ditetapkan oleh seorang hakim atau mujtahid itu berdasarkan hasil ijtihadnya. Nah, kemudian jarimah menurut Abdul Qadir Al-Audah ya, itu adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya itu mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukan atau dengan kata lain melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Ya, menurut Abdul Qadir Al-Audah yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan yang sama-sama ada sanksi hukumnya gitu. Nah, sejalan dengan pendapat Al-Audah ya, di sini ada Said Sabiq. Said Sabiq ini dalam Fiqhul Islam atau kitabnya itu Fikih Islam menyatakan jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Ya, perbuatan ini diberi peringatan dan dilarang oleh syariat karena
dapat mendatangkan suatu kemadaratan pada tercapainya tujuan dari syariat ya. Jadi maqasid syariat. Jadi maqasid syariat itu jadi tidak tercapai gitu ya. Kalau dalam konsepnya Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah itu ada 5, yaitu menjaga yang dikenal sebagai hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul nafs, dan hifdzul nasr. Ada 5 tujuan daripada syariat. Selanjutnya mengenai unsur atau rukun dari jinayah ya, di sini ada unsur atau rukun umum jinayah. Ada yang unsur khusus dari jinayah. Jadi ada rukun yang bersifat umum dan juga khusus. Nah, kalau rukun yang bersifat umum dibagi menjadi 3. Adanya unsur formal atau rukun syar'i, kemudian ada unsur material atau rukun madi, dan juga unsur moral atau rukun adabi. Nah, kalau unsur formal yaitu nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalnya jarimah zina itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran, larangannya maupun hukumannya. Kemudian unsur material yaitu sesuatu yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, maka di sini ada tercapainya unsur material. Kemudian yang ketiga yaitu unsur moral, terpenuhinya syarat seseorang disebut sebagai subjek hukum. Syaratnya apa? Yaitu berakal dan juga balik atau yang disebut sebagai mukallaf. Nah, mukallaf ini dia dapat dikenai taklif atau dapat dikenai suatu hukuman. Nah, bagaimana ketika salah satu unsur dari ketiga ini tidak terpenuhi? Berarti di situ tidak tercapainya rukun dari jinayah. Jadi seseorang tersebut tidak dapat dikenai jinayah. Contohnya misalnya unsur formalnya terpenuhi, kemudian unsur materialnya terpenuhi, tapi unsur moralnya tidak terpenuhi, dia masih di bawah umur atau dia belum mukallaf, belum balik, dapat dikenai hukuman atau tidak. Nah, inilah yang akan ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid gitu ya. Kalau misalnya anak kecil itu bisa tidak dikenai hukuman gitu. Biasanya kalau di Indonesia itu dikenai hukuman takzir, bukan hukuman hudud gitu. Jadi ia diberi suatu edukasi untuk meluruskan moral anak tersebut ya, untuk menjadikan anak tersebut ini seseorang yang lebih baik lagi atau memberikan suatu pemahaman dan juga pembelajaran ke depannya. Nah, kemudian unsur khusus dari jinayah adalah unsur-unsur yang secara khusus ada pada satu jinayah tetapi tidak ada pada jinayah yang lainnya, seperti dalam jarimah pencurian, pengambilan harta dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus dari pencurian. Atau di dalam contoh lain, jarimah zina itu yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan. Nah, ini adalah unsur khusus daripada jarimah zina. Kemudian selanjutnya mengenai macam-macam jarimah. Berdasarkan aspek berat ringan hukuman serta ditegaskan atau tidak di dalam Al-Quran, ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah jarimah hudud. Jarimah hudud ini adalah suatu perbuatan yang telah ditetapkan nasnya di dalam Al-Quran ya. Contohnya seperti jarimah zina. Jarimah zina ini telah disebutkan nasnya di dalam Al-Quran dan juga hukumannya. Ini termasuk pada aspek jarimah yang hukumannya itu termasuk berat. Kemudian ada jarimah kisos atau diat. Ini contohnya adalah seperti membunuh ya. Membunuh itu dapat dikenai hukuman yang setimpal atau yang sama. Misalnya dia tidak sengaja dengan sengaja melukai, mencederai mata seseorang, maka ia harus mengganti juga dengan matanya gitu, atau tangan dengan tangan, hidung dengan hidung, kemudian nyawa dengan nyawa. Kemudian yang ketiga adalah jarimah takzir ya. Jarimah takzir ini dalam tingkatannya ini adalah yang paling ringan hukumannya ya. Hukumannya ini ditetapkan oleh seorang mujtahid atau seorang hakim dengan dilakukannya ijtihad. Nah, contohnya apa? Seperti percobaan pembunuhan ya. Ini salah satu contohnya. Contoh yang lain, misalnya di Indonesia adalah pencemaran nama baik. Nah, itu tidak ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya. Itu masuk di dalam ranah ijtihadi ya. Hukumannya itu
berupa hukuman takzir. Ya, jadi apabila disimpulkan hubungan jarimah dengan larangan syara ada beberapa, yaitu yang pertama hubungan legalitas formal, yang mana adanya nas yang menetapkan perbuatan tersebut dilarang. Kemudian hubungan kausalitas, yaitu adanya perbuatan dan resiko yang harus ditanggung oleh seseorang. Nah, kemudian hubungan keimanan dengan pengamalan perintah pembuat syariat Islam. Hubungan hamba kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Yang selanjutnya hubungan perintah menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kemudian hubungan jarimah dengan larangan syara, yaitu adalah hubungan hak-hak Allah sebagai Al-Hakim, pembuat hukum, dan juga hak-hak manusia sebagai penerima kewajiban dari Tuhan. Hubungan berikutnya yaitu hubungan kekuasaan Allah menetapkan sanksi hukum yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum tersebut. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antara hukum dan juga tujuan pemberlakuan hukum, yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Ya, itu adalah inti dari pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai pengertian fikih jinayah, kemudian hubungan jarimah dengan larangan syara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita sambung lagi dalam pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.